Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bagaimanakah berdakwah kepada orang tua yang non-muslim menurut Al-Quran dan Sunnah? InsyaAllah. Pertama saya ucapkan selamat kepada yang menanyakan ini. Semoga Allah menjaga keimanan Anda, semoga Allah menguatkan diri Anda, dan semoga Allah tetap memberikan keberkahan dalam keluarga Anda. Ini pertanyaan yang sangat indah. Umumnya orang ketika berada dalam keislamannya, misalnya dia masuk Islam, belum tentu terfikir untuk mendakwahi keluarganya. Ini masuk Islam, ingin berdakwah kepada kedua orang tuanya. Dalam kondisi dia berislam, kedua orang tuanya belum tentu atau belum dalam keadaan muslim. Maka kita bisa praktikkan misal Quran surah ke-31 Luqman ayat ke-15 posisi paling kiri sebelah atas, dan cara berdakwahnya ada di Quran surah ke-16 ayat 125. Satu, ketentuan bagi seseorang yang masuk Islam kemudian orang tuanya masih belum muslim, maka diantaranya ada di Quran surah 31 Luqman ayat 15 di mushaf standar paling kiri sebelah atas. Kemudian cara berdakwahnya praktekkan di Quran surah ke-16 ayat 125. Tambahan sebagai catatan, jika ada yang ingin masuk Islam, maka ini pun diantara hal yang harus dipertimbangkan selain dua hal utama yang harus disampaikan, yaitu ketentuan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256 posisi paling kiri sebelah bawah, juga di Quran surah kedua sebelumnya Al-Baqarah ayat 208 posisi paling kiri di pertengahan, agak turun sedikit ke bawah. Lihat ini, hanya dua ayat tapi maknanya dalam, tambahan tapi juga begitu meyakinkan bagi yang ingin memutuskan masuk Islam. Sekarang kita buka Quran surah Luqman dulu ayat ke-15. Ini tentang bakti kepada kedua orang tua. Ada bakti secara umum di ayat ke-14-nya, ada bakti spesifik kepada orang tua yang masih belum muslim. Fa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Jika Anda satu kali diminta dengan usaha yang sangat keras. Jahada saya pernah sampaikan dari kata al-juhdu, sesuatu yang serius, sungguh-sungguh. Ada usaha yang cukup keras dari orang tua, sangat serius untuk meminta kita mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum agama kita. Puncaknya diminta kembali, ya, diminta kembali keluar dari Islam. Ya, kadang dengan cara yang itu indah, kalimatnya jahada, jahada yujahid. Ingat ya, ada jahada yajhadu, ini ada jahada yujahidu. Ada juga ijtahada yajtahidu. Ini berbeda. Kalau yang ini lebih kepada rencana, perencanaan yang matang. Baik ya? Kalau yang ini dengan yang ini maknanya serupa, tapi penekanannya beda. Ini usaha yang serius untuk mengerjakan sesuatu, serius untuk mengerjakan sesuatu. Bukan hanya sekedar rencana, tapi sudah masuk dalam tatanan aplikasi, sudah ada aksinya, ngajak dan sebagainya. Tapi kalau yang ini menggunakan alif, ingat, saya berikan sedikit kaidah di bahasa Arab. Ya. Ada kaidah berbunyi begini: ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Jika dalam kalimat bahasa Arab bertambah satu huruf, maka ini menunjukkan pula pada penambahan maknanya lebih luas, lebih panjang. Jika tambahannya huruf alif, maka alif ini salah satunya berfungsi untuk memanjangkan sesuatu, menunjuk pada bacaan yang panjang atau proses yang tidak mudah, yang terus berlangsung, terus menerus. Misal, setiap Anda temukan huruf ditambah dengan alif, pasti bacaannya panjang, minimal 2 harakat. Fataha, ini. Terus saya tambahkan alif di depan fa. Ini baru hukum bahasa, ilmu aswad. Fa, alif, ta, ha. Sekarang baca Fatih, fatah. Ya, yang penting ininya pasti panjang, ya kan? Nah, sama persis. Jika Anda mengaitkan ini dengan makna, sifat maknanya, maka setiap yang ditambah dengan alif, bila menunjukkan proses, salah satu maknanya menunjukkan sesuatu yang berlangsung panjang, terus menerus. Jadi kalau dalam konteks ini, lihat kalimatnya. Kalau kalimatnya menggunakan ini, wa in jahadaka, misal, itu artinya ada usaha yang serius tapi nggak terus-menerus. Kadang ngajak, setelah itu tidak, gitu kan? Tapi kalau ini nggak berhenti.
terus ngajak lagi, kasih ini, bawa itu. Kadang-kadang didialogkan lagi, ngajak orang untuk bawa kita keluar lagi dari keislaman. Lihat betapa indah kalimat Quran. Kadang-kadang ketika Anda masuk Islam, salah satu ujiannya bukan mungkin datang dari orang jauh, tapi mungkin pula datang dari orang yang paling dekat. Bukankah di antara sahabat Nabi pernah ketika masuk Islam ibunya kemudian mogok makan? Nolak lagi dan cukup yang lama. Nah, maka jika terjadi hal yang demikian, Anda dipaksa oleh orang tua misalnya dengan keadaan yang serius dan terus-menerus untuk kembali ya keluar dari Islam, maka lihat indah sekali. Fala tuti'huma. Anda boleh tidak, kalimatnya bukan menolak kalimatnya. Tapi fala tuti'huma, tidak menaati ajakan itu. Kalimat ta'at di sini ketika masuk kata la fala tuti'huma. Masya Allah. Tunjukkan pelan-pelan. Lihat sini. Fa, saya sudah ajarkan kemarin. Huruf ataf yang menunjuk respon cepat. La, sesuatu yang menunjuk pada penegasan yang bermakna penolakan yang tegas. Tolak. Tuti'huma dari kata ta'ah. Tidak disebutkan kata ta'at kecuali mengacu kepada ketentuan Allah dan Rasul. Quran surah ketiga ayat 132. Wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Kalau disebutkan Allah dan Rasul, itu selalu menggunakan kata ta'at. Lihat gini. Kalau ada ajakan-ajakan yang mengarahkan kita untuk berbelok kembali keluar dari ketentuan Islam, maka jangan pikir panjang, cepat tolak. Keluar secara tegas dari dalam diri kita. Tolak itu, tapi cara menolaknya, lihat, bukan tolak biasa. Bukan berarti tegas itu harus keras, bukan. Maksudnya tegas pada diri kita, jangan diberi peluang untuk begini begitu. Tapi cara menolaknya, lihat kalimatnya indah sekali. Fala tuti'huma, jangan taati itu, tegaskan pada diri kita, tidak perlu itu diikuti, tapi lihat, tolaklah itu dengan cara mengikuti petunjuk Allah sebagai ketaatan kepadanya. Pelan-pelan. Saya teruskan lagi. Bagaimana cara menolak sesuatu yang berasal dari orang tua dengan cara yang tegas tapi mengikuti ketentuan Allah, bukan ketentuan kita. Sebab kalau tegas mengikuti ketentuan manusia, itu bisa dua peluangnya. Pertama, kalau tegas ikut nafsu jadi kasar nantinya. Lihat, ada tegas, ada kasar, itu kan beda. Kalau kasar keluar dari nafsu, kata-katanya kasar gitu kan. Kata-katanya tegas, berbeda ya. Baik, tapi kalau Anda ucapkan tegas, ingin diikutkan pada ketentuan Allah, maka muaranya takwa. Bagaimana cara tegas dengan muara takwa ini? Diikat dengan ketentuan ayat ini. Lihat, saya tafsirkan dulu ini, untuk saya kembali lagi ke sana. Perhatikan kalimatnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah siapapun yang belum sejalan dengan jalan Tuhanmu, pertama dengan hikmah. Langkah yang sangat bijak, hikmah. Anda boleh tegas menyatakan berbeda pendapat dengan orang tua. Anda boleh tolak itu dengan cepat. Tapi ketegasan ini tidak harus menjadikan Anda bersikap kasar. Kata Quran, ketegasan yang dimaksudkan tegas pada diri kita tapi keluarkan dengan cara yang bijak. Masya Allah. Misal, mohon maaf, kita sampaikan kalimat yang tegas tapi dikemas dengan sikap yang sangat bijak. Begitu disampaikan, ayo ikut. Kan sama saja agama. Kalaupun kamu sudah masuk Islam, sama saja kan beribadah. Saya ibadah, kamu ibadah. Terima kasih ma. Semoga ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala jika mendekat kepadanya. Ya, saya ibadah itu sebetulnya bukan cuma ibadah, tapi dalam ibadah saya mendoakan supaya mama sehat, mama baik dan sebagainya. Untuk sementara, saya mohon izin belum bisa ikut mama. Kalau saya ikut mama, justru saya menjadikan doa saya selama ini jadi hilang lagi. Saya takut ketika saya ikut mama justru menghilangkan keberkahan dalam diri saya dan diri mama. Cari kalimat-kalimat yang baik, yang bagus dan sebagainya. Tegas sikap kita menolak itu pada diri kita, tapi keluar dengan kalimat-kalimat yang sangat indah. Tapi yang paling mengejutkan luar biasa, lihat kalimatnya. Teruskan, kembalikan ke ayat 15 di Quran surah 31. Lihat kalimatnya indah sekali. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bentuk di antara hikmah itu dengan sikap bijak. Jangan sampai ajakan-ajakan dari orang tua tadi menjadikan Anda kemudian meninggalkan mereka lantas tidak bisa berbuat baik dalam urusan dunia. Itu di antara sikap tegas yang melahirkan hikmah. Lihat cara dakwahnya. 1, silahkan tolak dengan bijak, dengan lembut.
tanpa harus menyakiti perasaannya secara langsung. Tapi saat yang bersamaan, lihat, tetap bergaul, berikan bakti kepada keduanya dalam urusan dunia. Jadi kalau dalam urusan akhiratnya zero tolerance dengan sikap yang bijak. Tapi kalau dalam urusan dunia, tetap berikan baktinya. Jadi jangan sampai Anda masuk Islam, orang tua Anda belum, Anda tidak pernah tanyakan kabarnya. Silahkan Anda dapat gaji yang bagus, kirimkan hadiah kepadanya. Sapa beliau. Ya, saat sakit, rawat dia. Berikan yang terbaik. Ya, minta kepada Allah supaya diberikan hidayah. Nah, tahu apa yang terjadi? Boleh jadi kebanyakan orang tua, bahkan saudara, kerabat dan sebagainya, mengikuti jejak saudaranya masuk Islam bukan karena kebanyakan bicara untuk menerangkan Islam, tapi karena sikap ini. Ini yang paling penting. Satu kali, ini kasus yang berbeda tapi mirip. Satu kali ada seorang datang kepada kami, dia katakan ingin berubah, ingin belajar lebih baik lagi dan sebagainya. Saya bilang silakan. Orangnya Masya Allah, saya nggak perlu sebutkan, tapi punya posisi yang sangat penting lah. Ya. Jadi ketika beliau kemudian berubah, lebih rajin ibadah dan sebagainya, Masya Allah, orang tuanya marah. Saya kan merubah kamu jadi begini. Kamu kan nggak begini, katanya kan. Wah, luar biasa lah, marah macam-macam. Kalau kamu nggak bisa atasi, saya yang turun tangan. Masya Allah. Itu baru tangannya, kakinya belum. Ya, dan itu militer luar biasa, pasukan khusus, Anda bayangkan. Saya yang turun tangan, kan? Masya Allah. Baik, begitu datang saya bilang nggak apa-apa, sudah, nggak apa-apa, itu biasa. Sekarang tugas antum, tunjukkan bahwa antum ketika berubah lebih baik ini bukan hanya dalam proses ibadahnya, tapi juga dalam baktinya. Demi Allah saya katakan, tunjukkan pada kedua orang tua bahwa antum belajar yang benar. Rawat mereka, sayangi mereka, berikan segala kecukupannya dan sebagainya. Demi Allah saya katakan, qadarullah, setelah peristiwa itu datang, ibunya kemudian diuji oleh Allah dengan sakit. Apa yang terjadi? Kesempatan emas, Masya Allah. Saat saudara-saudarinya belum sempurna memperhatikan, tiba-tiba beliau inilah yang mempraktekannya. Lihat, wasahib huma fid dunya ma'rufa. Ini dalam konteks beda agama. Ini agama masih sama, cuman dalam pengertian yang berbeda. Maka apa yang terjadi? Langsung disampaikan pada mamanya, "Mah, sakit, saya yang temani." Di balik kesibukannya dicurahkan baktinya pada ibunya. Dicarikan rumah sakit terbaik, dampingi di situ, kemudian disuapi, terus dijaga dan sebagainya. Sampai tiba-tiba ibunya bertanya, "Siapa yang mengajarkan kamu ini?" "Itulah saya selama ini belajar. Saya diajarkan cuma begini. Untuk berikan kasih sayang pada mama, pada papa dan sebagainya. Saya nggak diajarkan macam-macam." Lalu ibunya menangis, bapaknya menangis. Anda tahu apa yang terjadi? Beberapa pekan setelahnya, saya persis diminta, kami ingin bertemu sekeluarga. Bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya, semuanya datang. Dan mengatakan, "Ustaz, maafkan kami." Nggak ada yang perlu dimaafkan. Semuanya berubah, semuanya ngaji, semuanya tingkatkan ibadah dan sebagainya. Jadi akan ada keindahan ketika Anda praktekkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan. Dan boleh jadi dengan itu semua menjadikan orang tua kita yang mungkin masih berbeda, bisa ada pengaruh-pengaruh kebaikan di situ. Bisa saya simpulkan, pertama, jika diajak kepada hal-hal yang tidak baik, tolak dengan cara yang lembut, dengan yang bijak. Tapi juga berikan bakti Anda dalam urusan dunia, supaya dengan itu dan Anda berdoa, mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya untuk mau kemudian memeluk agama Islam. InsyaAllah. Ya, InsyaAllah. Bismillah. Oh iya, saya tambahkan dua ini poin catatan. Termasuk saya sering kali praktekkan ketika, mohon izin, mohon maaf, ketika ada seseorang yang masuk Islam. Kami biasanya tanyakan tiga hal. Yang pertama ini standar. Quran surah kedua ayat 256. La ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Maka ini pertama kali kita tanyakan, apakah Anda saat masuk Islam dipaksa enggak? Ada yang dorong enggak? Atau keinginan pribadi? Pastikan itu. Ini kaidah sangat indah, tidak ditemukan di agama manapun, cuma di Islam. Enggak boleh paksa orang masuk Islam. Ya, kalau Allah mau semua dijadikan masuk Islam, kan? Tapi kembali nanti kepada ikhtiarnya, kepada petunjuk-petunjuk kebaikan yang ingin dia bawa. Ini bagian pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, ini paling indah juga. Sampaikan Quran surah kedua ayat 208. Jika Anda nanti masuk Islam, Anda mesti mengerjakan ketentuan-ketentuan berikut. Bukan hanya sholat, tapi mulai lisan Anda mesti dijaga. Gak boleh bicara yang kotor, gak boleh melihat yang tidak baik. Tangan tidak boleh melakukan yang tindakan yang kotor, mencuri, korupsi, macam-macam. Kaki melangkah, jangan sombong. Sampaikan. Kalau siap, silahkan. Ini firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Siap? Alhamdulillah. Yang ketiga, biasanya saya suka tanyakan, apakah ayah ibunya masih agama berbeda atau sudah Islam? Kalau disebut berbeda, maka kita sampaikan, kalaupun Anda sudah masuk Islam, Anda harus komitmen. Jangan sampai Anda memusuhi orang tua Anda. Tetap tampilkan kebaikan, berikan akhlak yang baik, dan tugas Anda mendoakan dan berjuang supaya keduanya bisa masuk Islam sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak ditemukan
di kepercayaan manapun yang dianggap sebagai agama, dan cuma Islam yang bisa mendapatinya, insya Allah. Ini diantaranya yang bisa kita sampaikan. Dan tolong kalau ada yang mau masuk Islam, jangan diperpanjang ya. Disuruh istighfar dulu, istighfar. Antum ini, kemana aja baru sekarang masuk Islam? Masya Allah. Sudah, jangan disuruh istighfar. Karena istighfarnya orang belum syahadat itu nggak akan sampai kepada Allah. Nggak ada. Nabi Ibrahim beristighfar untuk bapaknya. Kata Allah nggak berlaku. Di istighfar orang belum bersyahadat itu nggak akan diterima oleh Allah. Baru beristighfar itu ketika dengan syahadatnya gugur semua dosanya. Antum ceramah panjang, ayo istighfar. Belum bersyahadat, tiba-tiba mau syahadat meninggal. Siapa yang tanggung jawab?